Carita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan bencana banjir besar di Epecuén, Argentina pada tahun 1985. Banjir tersebut hampir menenggelamkan seluruh daerah Epecuén hingga menjadi danau. Kejadian ini memang benar terjadi di dunia nyata dan ini adalah bencana banjir terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah Republik Argentina. Tetapi pada tahun 2009 lalu, tiba-tiba desa ini muncul kembali setelah air mulai surut. Bahkan sisa reruntuhan bangunan rumah warga pun terlihat dengan jelas betapa mengerikannya bencana ini. Akan tetapi di tempat tersebut, terdapat seorang wanita yang berlari ketakutan seperti dikejar Bang Emok. Namun saat wanita ini kelelahan, tiba-tiba sosok psikopat bertopeng tengkorak kebo menghantam kepala si wanita hingga ngagejrot. Kemudian pada suatu hari terdapat sebuah mobil van yang sedang melakukan perjalanan menuju kota Epecuén dengan membawa kru, di mana mereka berniat membuat dokumenter tentang kota yang muncul kembali setelah tenggelamnya selama 1 dekade lebih. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Ini bernama Nako, sang sutradara bernama Vasco, serta kekasihnya bernama Vicky. Ini bernama Diego, nggak pakai Maradona. Ini bernama Erika, sang kameramen kita. Dan terakhir bernama Carla, di mana beliau merupakan orang yang dulunya penduduk asli desa Epecuén. Beliau jugalah yang akan menjadi narasumber tentang bagaimana kejadian bencana mengerikan itu bisa terjadi. Dos mochileras, rubia, morocha, no sabes lo que. A los 3 kilómetros vuelvo a mirar por el retrovisor. Dije, hasta las manos. Me desperté, me bajé de la cama. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Vicky kebelet pengen modal. Ya terpaksa mau tak mau, mereka pun harus berhenti dulu di sebuah pom bensin yang tampak kumuh dan tidak terawat. Pada tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang nini-nini bernama Abuela. Langsung Vicky pun meminta izin ke beliau untuk pergi ke toilet, dan Abuela pun mengizinkannya. Namun saat Vicky sampai di toilet, terlihat toilet itu sangatlah menjijikan. Mau tak mau hayang atau embung, karena tainya sudah di ujung tombak, Vicky terpaksa modal di toilet tersebut. Tetapi bisa kita lihat, di dalam toilet itu banyak sekali potongan koran yang memberitakan bencana banjir serta orang hilang. Saat yang lain sedang menunggu, emak Abuela menawarkan roti daging kepada Carla dan Erika. Tetapi yang diberikan itu bukanlah daging segar, melainkan daging busuk. Bahkan saking busuknya, seekor kecoa keluar dari roti itu. Tentu saja mereka tidak mau menyentuh apalagi memakannya. Tetapi dari penolakan itu malah membuat Abuela marah. Sementara di luar, Vasco yang melihat mobil tua tersimpan di garasi, ia pun mencoba mengecek dan sepertinya ia tertarik pada mobil itu. Namun tak berselang lama, muncul sang pemilik mobil sambil membawa kunci dan memergoki Vasco sedang melihat-lihat mobil tanpa izin. Beruntung Vasco segera menenangkan pria itu dan beralasan, "Tenang pak, aku kesini hanya ingin mengisi bahan bakar mobilku." Kembali ke Vicky, setelah ia selesai modal, secara tak sengaja Vicky melihat seorang pria yang sedang comlai sambil melihat wanita senam di TV. Karena ketakutan dan banyak keanehan, ketiga wanita itu pun akhirnya keluar sambil membawa bungkusan roti daging busuk. Si Erika terpaksa membelinya karena Abuela marah saat mereka tidak mau memakannya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Vasco menyuruh si pria yang marah tadi untuk mengelap kaca mobilnya. Akan tetapi ketika Vasco berniat membayarnya, si pria itu malah memberikan harga yang tidak masuk akal atau kemahalan. Dan pria aneh itu pun beralasan, "Pertama, aku melihatmu masuk ke garasiku tanpa izin. Kedua, kau menyuruhku untuk mengelap kaca mobil seperti pembantu." Karena tak ingin mencari masalah, terpaksa Nako pun tetap membayarnya.
Kemudian saat mereka mulai pergi, Erika langsung melemparkan roti daging busuk ke depan kedua pria aneh tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya sampailah mereka di tujuan, yaitu desa Epequén. Lantas mereka pun segera menyiapkan peralatan dan barang-barang keperluan syuting. Namun tanpa mereka sadar, dari sebuah bangunan terdapat seseorang yang sedang membidik mereka menggunakan senapan. Di sini kita belum mengetahui siapa orang tersebut dan apa tujuannya berada di desa mati ini. Kemudian lokasi syuting pertama mereka yaitu di rumah Carla. Di sini Carla mulai menceritakan saat bencana itu terjadi, dan bencana ini mengakibatkan hampir semua penduduk di kota tewas. Tapi beruntung saat bencana itu mulai mereda, Carla berhasil ditemukan oleh tim SAR saat dirinya mengambang di atas permukaan air. Kemudian syuting pertama pun selesai dilaksanakan. Lantas mereka terlebih dahulu istirahat sejenak. Si necesitas algo, decime. Nah, disinilah Nako pun mencuri kesempatan untuk mendekati Vicky. Bahkan mereka pun sampai berfoto mesra di saat Vasco masih sibuk memikirkan syuting selanjutnya. Selesai beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju lokasi berikutnya. Namun tanpa mereka sadari, selang bensin mobil mereka tiba-tiba bocor seperti ada seseorang yang sengaja memotongnya. Setelah beberapa saat berjalan, benar saja mobil mereka mogok akibat kehabisan bensin, sehingga membuat mereka semua panik dengan nasibnya sekarang. Si Vasco yang hanya memikirkan proyek, dirinya malah memarahan kepada semua orang karena kejadian ini akan menghambat proses syutingnya. Namun di tengah perdebatan itu, tiba-tiba datanglah sebuah mobil yang ternyata itu adalah si sniper yang sebelumnya sempat membidik mereka. Usus punya usus, pria ini bernama Senor. Lantas beliau pun menanyakan apa tujuan kalian datang ke tempat ini. Vasco pun menjawab bahwa mobil kita mengalami trouble. Kemudian beliau pun langsung memeriksa selang bahan bakar mobil mereka. Dan setelah mengetahui masalahnya, Senor pun mengajak Vasco untuk mencari selang baru serta bensin yang lokasinya tak jauh dari sini. Karena tak ada pilihan lain, lantas Vasco pun pergi bersama Senor, sedangkan yang lain ditugaskan untuk melanjutkan syuting. Carla, el cementerio está muy lejos. Por la cámara. Dale, pásame el morral también, por favor. ¿Y te quedó algún amigo de Pecuén? Kemudian Diego, Carla, serta Erika kembali melanjutkan lokasi berikutnya untuk syuting. Sedangkan Vicky dan Nako menjaga mobil mereka. Disinilah Nako merasa sangat senang karena akhirnya ia bisa berduaan bersama Vicky. Sambil jojogedan penuh menggoda membuat Nako semakin ngaceng. Dan saat Nako membuka bajunya hingga memperlihatkan tubuh yang berotot, tentu saja hal itu menggetarkan rahim Vicky sehingga adegan cocolok apem pun tak terhindarkan. Musik Sementara itu, Carla yang sudah selesai syuting, ia pun pergi ke sebuah kuburan yang ada di sana. Karena penasaran, ia pun mencoba membukanya. Namun tiba-tiba seekor ular langsung mencongcong kaki Carla. Diego dan Erika yang mendengar teriakan itu, mereka pun segera menghampirinya. Dan setelah melihat bahwa Carla dicongcong orai, lantas mereka pun segera kembali ke lokasi awal. Kembali ke mobil, setelah mereka beres bermantap-mantap, terlihat Vicky sibuk mencari anjingnya yang kabur entah ke mana. Sementara Nako yang sedang pipis, tanpa ia sadari di belakangnya sudah hadir sosok psikopat bertubuh besar. Hingga pada akhirnya, Nako beserta Vicky berhasil tertangkap dan dibawa ke markas para psikopat ini.
Sedangkan di tempat lain, perjalanan Vasco dan Senor harus terhenti karena mereka dihadang oleh sosok psikopat topeng kerbau. Dengan beraninya, si Senor malah keluar dari mobil sambil membawa senjata. Namun tiba-tiba, sosok psikopat lain langsung menghantam kaca mobil. Dan sosok itu pun mulai menghajar Vasco hingga modar. Setelah perjalanan yang cukup melelahkan, bahkan hari pun semakin poek, Diego, Erica, dan Carla akhirnya sampai di mobil. Akan tetapi mereka tidak melihat Nako dan Vicky di sana. Lantas Diego pun mencoba berteriak memanggil mereka. Namun sayang tidak ada jawaban. Di sini Diego belum mengetahui bahwa Vicky dan Nako sudah tertangkap oleh komplotan psikopat bertopeng tangkurak. Singkat cerita, tak terasa malam pun poek. Terlihat kondisi Carla semakin memburuk hingga mengalami demam. Tak tahu harus berbuat apa, mereka pun hanya bisa pasrah dengan keadaan seperti ini. Dan mereka hanya bisa berharap ada pertolongan yang datang. Namun tak berselang lama, muncul sebuah mobil yang tiba-tiba menyorotkan lampu ke arah mereka. Kemudian para psikopat bertopeng itu mulai menteror mereka. Lantas Diego pun memberanikan diri keluar untuk menghadapinya. Tetapi saat berada di luar, ia melihat anjing peliharaan Vicky sudah tewas tertancap pada kayu. Melihat hal tersebut, Erica yang ketakutan pun langsung kabur dari mobil. Namun sayang saat mencoba kabur, kakinya malah menginjak ranjau. Dengan cepat, Diego berusaha menolongnya. Namun tak lama, salah satu psikopat muncul yang membuat Diego kabur meninggalkan Erica begitu saja. Lelaki goblok. Kemudian Diego pun bersembunyi di sebuah bangunan yang ternyata Bapak Senor juga berada di sana. Beruntung, Senor berhasil selamat dari serangan dua psikopat yang menghadangnya saat bersama Vasco. Kemudian para psikopat itu pun mulai membawa Erica dan Carla ke markasnya. Rápido, vamos, tenemos que irnos de acá. Saat berada di markas utama psikopat itu, bisa kita lihat kaki sebelah kiri Erica sudah dipotong oleh mereka. Di sini terungkaplah siapa para psikopat tersebut, di mana mereka adalah penghuni SPBU dan mereka pun memiliki markas untuk mengeksekusi para korbannya. Sambil merekam penyiksaan itu, sang psikopat pun mulai memotong sebelah kanan kaki Erica menggunakan gergaji. Sedangkan di tempat lain, terlihat Vicky sudah terikat di kursi, sementara Nako dikurung di dalam kandang anjing. Kemudian psikopat ini pun mengeluarkan Nako dari kandangnya, dan ia langsung membunuhnya di depan Vicky. Viejo, los años me han cambiado, que matan la ilusión. Vuelvo lo a mi madre, la encontré, de por qué tardaste tanto. Mi memoria y 20 abriles, un extraño me recibe el viejo criado. Di luar markas para psikopat, terlihat Senor dan Diego akhirnya tiba. Lantas mereka pun mulai masuk ke salah satu ruangan. Pada ruangan tersebut, mereka menemukan bukti ternyata korban kekejaman para psikopat ini sudah sangat banyak. Bisa dilihat dari barang-barang milik para korban yang dikumpulkan oleh mereka. Di sini juga akhirnya Senor menemukan jawaban. Ternyata wanita yang dibunuh saat di awal film merupakan anaknya beliau. Oleh sebab itu, kenapa Senor bisa berada di kawasan ini? Karena ia hanya ingin mencari anaknya yang hilang. Namun sekarang dirinya mengetahui bahwa anaknya sudah tewas terbunuh. Merasa putus asa, Senor pun berniat bunuh diri dengan cara menembak mulutnya. Namun saat akan menarik pelatuk, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan wanita. Lantas ia pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri dan mencoba membalaskan dendamnya. Akan tetapi ketika Senor masuk ke sebuah ruangan dan berhasil menemukan Erica, sayangnya psikopat itu sudah berada di belakang. Di sisi lain, Diego yang melihat Vicky sedang diperkaos, ia pun langsung ngebebetkeun kampaknya hingga psikopat itu tewas.
Kemudian Diego pun segera menyelamatkan Vicky. Akan tetapi ketika mau keluar, ia mendengar seseorang yang datang. Dan saat orang itu masuk sambil menggunakan topeng, Diego pun langsung menusuknya hingga tewas. Dan ternyata orang itu adalah Senor yang sengaja dijadikan umpan. Hingga pada akhirnya Vicky kembali tertangkap dan Diego dihantam kepalanya sampai pingsan. Kini mereka yang masih hidup dikumpulkan di meja makan. Di sana Erika pun dipaksa oleh Abuela untuk memakan cireng isi daging dari potongan kakinya sendiri. Tak hanya itu, ia juga dipaksa meminum air kencing. Kemudian saat mereka sibuk menyiksa Erika, akhirnya ikatan Vicky terlepas dan langsung mengambil pecahan botol. Akan tetapi bukannya membunuh salah satu dari mereka, si Vicky malah memutuskan bunuh diri daripada harus disiksa oleh komplotan gak jelas ini. Sementara Diego yang juga berhasil terlepas, ia pun segera kabur dan bersembunyi di salah satu ruangan. Namun Abuela langsung memerintahkan psikopat bertopeng untuk mengejarnya. Dan ketika psikopat itu lengah, Diego pun langsung menghantamnya dari belakang. Tetapi bukan psikopat jika tidak kuat, di mana ia berhasil bertahan hingga pergelutan pun tak terhindarkan. Namun saat psikopat itu terpojok, tiba-tiba Carla muncul dan menyuruh Diego untuk berhenti menyerangnya. Usus punya usus, pejit buka pejit, ternyata Carla merupakan cucu Abuela. Dan si Carla ini ditugaskan untuk mencari dan membawa korban-korbannya ke Epecuén untuk dihabisi dan menjadi bahan makanan keluarganya. Karena memang keluarga Carla ini merupakan keluarga kanibal. Dan kelakuan bangsat ini dimulai saat Carla serta keluarganya tidak mendapatkan bantuan, yang padahal mereka adalah korban bencana banjir. Untuk bertahan hidup, mereka harus makan apapun yang ada di hadapan mereka, termasuk manusia. Dan kebiasaan itu masih dilakukan sampai sekarang. Setelah menceritakan kebenaran itu, Carla pun langsung membunuh Diego dengan cara menusuk lehernya. Beberapa hari kemudian terlihat Carla sudah merubah penampilannya menjadi wanita bergitar. Di sana ia menghentikan mobil yang melintas dengan dalih meminta tumpangan. Ya karena si Carla cantik, tentu saja dua pria ini mau mengantarkannya. Kemudian Carla pun meminta pada mereka untuk diantar ke Epecuén. Dan sudah dipastikan apa yang akan terjadi pada mereka. ¿Para dónde vas? Epecuén. Dan film pun anggesan. Mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Poin Nemo mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekina, dipermudah segala urusan. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.